Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini setting ruangannya saya pakai ruangan yang biasa saya rekam untuk channel saya yang lain. Ya, kenapa? Ya, karena ini saya perlu lebih serius gitu ya membahas ini ya. Karena ini masalah yang lagi viral, yaitu mengenai khotbah Pak Erastus yang bilang Yesus bukan juru selamat. Wah, kemudian digoreng dah tuh ya sama teolog-teolog gitu ya. Tapi sebelumnya ini izinkan saya membacakan sedikit resume dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Di sini catatan saya, beliau dilahirkan di Surakarta tahun 1959, berarti sudah 64 tahun umurnya ya. Di tahun 1976 ya, dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kemudian ia menyelesaikan studi S1 di Institut Teologia dan Keguruan Indonesia, Jakarta, yang sekarang ini STT Bethel Indonesia. Ya, kalau kita tahu STT Bethel Indonesia itu orang sebutnya sekolahannya orang-orang Pentakosta karismatik, kira-kira gitu ya. Kemudian ia meraih gelar Magister Teologi di STT Jakarta. Kalau orang tahu STT Jakarta sekarang namanya sudah berganti juga ya. Ini STT yang ekumenis gitu ya. Segala aliran ada di situ katanya. Oke. Kemudian dia juga mendapatkan gelar Doktor Teologia di Seminari Teologi gitu ya, Baptis Indonesia Semarang, ya. Dan sekarang dia menjadi Gembala Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil. Artinya, beliau ini bukan teolog kaleng-kaleng gitu ya, bukan teolog abal-abal, ya. Banyak pendeta-pendeta besar gitu yang lahir dari tempat di mana dia menjadi dosen bahkan rektor. Terakhir dia pernah jadi rektor juga di STT Bethel Indonesia. Ya, pengalamannya di dunia teologi itu dan pelayanan sudah tidak bisa diragukan. Bahkan kalau pakai istilah saya, Anda masing pakai celana monyet, dia sudah pakai celana King Kong gitu ya. Jadi Anda yang masing monyet-monyet gitu ya, nggak usah ngelawan King Kong lah gitu ya. Kecuali King Kongnya ini benar-benar sesat. Nah, maka kita akan lihat nih, benar nggak nih Dr. Erastus Sabdono ini sesat gitu. Karena dia pernah ngomong gitu ya, Yesus bukan juru selamat. Nah, kita menarik nih. Kita lihat dulu ya penggalan videonya ya, sebut saja klarifikasi dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pak Eras mengatakan Yesus bukan juru selamat. Loh, mana sih? Dia tidak ikuti seluruh pembahasan saya. Juru selamat sejati itu Yahweh. Yahweh, akulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat selain aku. Kalau saudara melihat Injil Matius, waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, juru selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan juru selamat, Pak. Yesus melaksanakan tugas keselamatan dari Bapa. Jadi dia juru selamat. Ya iyalah. Jangan dipotong khotbahnya. Siapa gembala yang baik? Yahweh, Allah itu gembala yang baik. Yesus bukan gembala yang baik. Baca baik-baik. Bapak memberikan dombanya kepada Yesus. Domba siapa itu? Domba Bapak lah. Yesus sendiri berkata, domba itu dipercayakan padaku. Tidak seorang pun bisa mengambil domba itu, dan tidak seorang bisa mengambil domba dari Bapa. Aku dan Bapa itu satu. Satu dalam arti rame-rame mengerjakan domba, tahu nggak? Orang tuh mesti tekun dong bicara soal domba kok itu. Jadi siapa yang punya domba itu? Bapa.
Yesus berkata, aku gembala, aku pintu masuk domba. Jadi Yesus bukan gembala. Gembala melaksanakan apa yang Bapa miliki. Nah, itulah klarifikasi dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono mengenai khotbahnya yang dipotong. Memang di awal Pak Eras ada bilang, Yesus bukan juru selamat, tetapi harus dengarkan dulu apa yang dimaksud dengan Yesus bukan juru selamat. Apakah dia mengajarkan suatu pemahaman yang baru? Ya, apakah benar dia sesat? Kan sudah diklarifikasi ya. Ada yang motong, dia belum selesai gitu dipotong. Ada juga yang bilang, alah ini video, ini bela diri, ini dulu kan bilangnya Yesus bukan juru selamat, sekarang bilang Yesus juru selamat. Oke deh, nah kita lihat dulu ya. Ini mungkin video saya yang terpanjang di channel Kristen Ngakunya Saya. Ya, tapi saya batasi sampai 30 menit saja ya. Pak Eras, tadi Anda lihat di bagian akhir video itu disebutkan ada seminar mengenai logos yang khususnya tentang kenosis, pengosongan diri. Itu sudah berlalu Sabtu lalu gitu ya. Nah, seminar logos ini dilakukan setiap hari Selasa. Nanti saya kasih lihat linknya lah ya. Kalau Anda nggak bisa datang onsite, Anda bisa lihat melalui YouTube. Akan ada minimal kira-kira ya minimum 20 sesi gitu ya. Biasa Sabtu juga ada 2 sesi, kalau Selasa 1 sesi gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain 30 menit yang saya pakai untuk membuat video ini pasti tidak bisa menerangkan 20 sesi yang baru sesi ke-7 gitu ya. Tapi setidaknya ini sebagai penghantar gitu ya, supaya Anda tidak salah mengerti apa yang Pak Erastus mau sampaikan. Oke? Kita lihat dulu perjanjian lama di sini ya. Saya kasih tahu ya, banyak orang Kristen yang punya Alkitab nih. Nah, ini Alkitab terjemahan baru edisi kedua nih. Ini yang baru nih. Banyak yang punya Alkitab, bahkan sekarang nggak punya Alkitab cetak. Alkitabnya ada di handphone. Tapi itu pun juga jarang dibaca gitu. Jadi nggak heran kalau orang sudah belum apa-apa, sudah kebanggaran jenggot, kejang-kejang gitu. Nganggap dia lebih pinter dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Padahal baca Alkitab aja dia males gitu ya. Nah, saya akan buktikan bahwa Anda akan tercengang-cengang kalau saya kasih lihat ini ayat-ayatnya, dan Anda baru bilang, oh gitu ya, baru tahu saya gitu ya. Oke, kita lihat dulu nih ya, di perjanjian lama, semua ayat yang mengandung kata juru selamat ya. Saya cepat saja ya. Dari 2 Samuel 22 ayat 3, di sini dikatakan, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Di sini berbicara mengenai Allah sebagai juru selamat. Nah, Pak Eras sering menggunakan kata Yahweh. Nah, kalau orang Israel nggak boleh itu sebut Yahweh, sebutnya Adonai. Nah, Anda juga bilang, wah Pak Eras sekarang pakai Yahweh nih, sesat ini. Ya, berarti Anda yang sesat, Anda nggak ngerti. Yahweh itu menunjukkan Allah Bapa. Betul, orang Yahudi nggak boleh sebut Yahweh, karena kalau huruf Ibrani gundul, itu Yod He Waw He, YHWH. Itu bisa Yahweh, bisa Yehova, dan segala macam. Tapi pada umumnya orang menerima itu adalah Yahweh. Tapi itu nggak boleh disebut sama orang Israel. Oke? Tapi kita boleh sebut Yahweh. Jadi nggak usah alergi gitu ya. Kemudian di Yesaya 19 ayat 20. Juga disebut ini Tuhan. Pakai huruf besar semua tuh ya. Itu adalah Allah Bapa. Ya, Yahweh lagi. Juru selamat. Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Nah, nanti kita lihat siapa yang akan dikirimnya itu ya. Kemudian Yesaya 43 ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Pak, ini juru selamat orang Yahudi, Pak. Betul, YHWH. Ya, tapi di dalamnya juga ada Tuhan, kan ada praeksistensi Tuhan Yesus. Oke, ini besar gitu ya pembahasan mengenai logos, makanya pasti Anda tidak akan puas dengan 30 menit video saya ini, tapi nggak apa-apa ya. Ini akan bersambung juga gitu ya. Ini bukan bermaksud menyaingi Pak Erastus dalam menerangkan logos. Saya cuma ingin memberikan klarifikasi dengan bahasa saya. Oke? Kita lihat lagi Yesaya 43 ayat 11 yang tadi Pak Erastus sebutkan di dalam videonya. Dikatakan, Aku
Akulah Tuhan, YHWH lagi sini, ya. Allah. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Alkitabnya bilang itu, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Tapi ada yang ngeyel, ini maksudnya juru selamat orang Israel. Oke deh ya. Nah, Yesaya 45 ayat 15 juga disebut bahwa Allah Israel itulah juru selamat, ya. Kemudian Yesaya 45 ayat 21 juga kira-kira sama. Tidak ada Allah selain daripada aku yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Cuman satu-satunya, tidak ada yang lain. Waduh, mau marah? Allah bilang ya, Allah Bapa nih, aku satu-satunya, tidak ada yang lain. Oh, di dalam Allah Bapa ada Allah Anak, Pak. Lu belajar dari mana coy? Gitu ya. Nanti dah ya kita bicara mengenai praeksistensi Tuhan Yesus. Maksudnya sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia. Ya. Oh, itu panjang lagi. Itu nantilah ya. Kita lihat dulu ayat-ayatnya ini ya mengenai juru selamat. Ya. Di sini Yesaya 49 ayat 26 juga berbicara mengenai Tuhan yang juga juru selamat. Tuhan ini Allah Bapa Yahweh ya. Yesaya 60 ayat 16 juga sama. Tuhan juru selamatmu. Yahweh lagi ya. Disebut Allah Yakub di sini ya. Yesaya 63 ayat 8 sama ya. Oke. Nah, disinilah. Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan, Yahweh lagi di sini ya, Adonai. Allahmu sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal Allah kecuali aku dan tidak ada juru selamat selain aku. Anda mau marah sama Alkitab? Dia bilang juru selamatnya cuma dia nih satu-satunya, Yahweh gitu. Nah ini Pak Erastus mau menerangkan dulu nih, sebenarnya juru selamatnya itu awalnya adalah atau otoritasnya Yahweh. Yesus itu juru selamat juga. Tadi Pak Erastus bilang iya, tapi nanti kita lihat dulu hubungannya apa. Tetapi juru selamat satu-satunya awalnya adalah Yahweh, gitulah kira-kira ya. Ini kita pakai bahasa pasar aja lah. Nah di sini. Pak, kita lihat nih Pak, Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini kan bicara mengenai praeksistensi Yesus sebelum jadi manusia. Bahwa Yesus dulu sudah ada sama-sama Bapa. Ya, di Yohanes juga ada Pak. Oh ya, nanti kita lihat ya. Nah, yang seperti sudah saya katakan, kali ini saya tidak bicara dulu mengenai praeksistensi Tuhan Yesus ya. Ayat ini berbicara seakan-akan seperti praeksistensi Tuhan Yesus sebelum Yesus lahir ke dunia. Oke, itu nanti ya. Nah, kita lihat di Perjanjian Baru mengenai juru selamat. Lukas 1 ayat 47. Ini nyanyian Maria. Ya. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia nggak bilang anakku yang sedang dikandungnya sebagai juru selamat. Dia nggak bilang Yesuslah juru selamatku. Dia lagi mengandung nih. Artinya di dalam kandungan Maria belum sebut Yesus sebagai juru selamatnya. Dia bilang Allah dalam hal ini Allah Bapa sebagai juru selamatnya sesuai dengan perjanjian lama. Dia nggak bilang anakku yang aku kandung juru selamatku kan. Nah artinya benar kan, Anda mulai ngerti ya sekarang ya. Jadi Yesus juru selamat ketika apa? Ketika dikandung? Ya enggak lah. Dari sini sudah kelihatan gitu. Setelah dilahirkan jadi bayi langsung jadi juru selamat? Ya enggak juga lah. Ini gaya saya kalau ngomongnya beda. Kalau Pak Erastus ngomongnya kalem, walaupun lama-lama dia kayak mesin diesel, panas gitu. Kalau saya langsung panas aja deh. Nah, tetapi di Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Oke. Pertanyaannya, apakah ketika dia lahir langsung jadi juru selamat? Ya ayatnya kan bilang gitu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi ketika lahir langsung jadi juru selamat. Nah, ini ayat harus dimengerti dulu. Nah, kalau Anda ikuti video saya sampai akhir, Anda akan mengerti. Kapan Yesus disebut sebagai juru selamat? Enggaklah ketika lahir. Memang ketika lahir dia sudah dibilang inilah akan jadi juru selamat gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke lah, kita jangan panjang-panjang di sini dulu. Nanti Anda tambah pusing gitu ya. Nah, di sini Yohanes 4 ayat 42 juga berbicara mengenai juru selamat gitu ya. Kisah Rasul 5 ayat 31 juga mengenai juru selamat ya. Langsung aja semuanya nih ya.
Nah, dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan Allah, telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nggak salah, nanti kita lihat Yesus sebagai juru selamat bagaimana gitu ya. Nah, di sini juga berbicara Filipi 3 ayat 20 mengenai Kristus Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Fine ya. 1 Timotius 1 ayat 1 ya. Nah, di sini menarik ayatnya ya. Tapi itu saya nggak usah bahas detail ya. Kita baca pelan-pelan ya. 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah juru selamat kita. Di sini berbicara juru selamat kita itu Allah. Ya. Dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Jadi Kristus Yesus pengharapan kita. Tetapi di sini juru selamat yang yang dalam tulisan hijau itu mengacu ke Allahnya. Anda mesti mulai belajar baca Alkitab yang benar ya. 1 Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Pak, ini kok ayat-ayatnya kok nggak konsisten ya. Kadang-kadang dibilang Yesus juru selamat, kok kadang-kadang dibilang Allah juru selamat. Nah, makanya itu ikutilah seminar Logosnya ini. Yang baru, sekarang ini baru sesi ke-7. Ada minimum 20 gitu ya. Ini kan saya kasih intro gitu ya, biar Anda penasaran ya. Nah, kalau Anda mulai sadar sekarang, berarti Anda nggak rajin baca Alkitab. Oke deh, 1 Timotius 4 ayat 10 ya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Kok di sini nggak bilang menaruh pengharapan kepada Yesus yang hidup? Ya kan Allah, Bapa sama anak sama. Oh enggak, ntar kita kasih lihat lagi. Bahwa Allah, Bapa sama anak nggak sama itu. Malah kalau Anda cari Allah anak di Alkitab nggak ada. Yang ada anak Allah. Nanti ya, sabar ya. 2 Timotius 1 ayat 10. Ya. Nah, di sini juga berbicara mengenai juru selamat yang dihubungkan dengan Yesus Kristus. Oke. Nah, tetapi Titus 1 ayat 3 di sini berbicara mengenai Allah lah juru selamat kita. Karena Anda lihat itu ya, koneksi kata-katanya. Ya, pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, juru selamat kita. Jadi Titus 1 ayat 3 bicaranya Allah lagi. Wah, Alkitabnya nggak benar dong Pak. Kadang-kadang ngomong Allah, kadang-kadang ngomongnya Yesus Kristus. Makanya sabar coy ya. Nah, di sini samalah Titus 1 ayat 4 ya. Bicara mengenai juru selamat juga ya. Nah, Titus 2 ayat 10. Nah, ini sama nih, juru selamat kita ini mengacu ke Allah. Karena sebelumnya ada kata-kata memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita ya. Tetapi di Titus 2 ayat 13 dibilang dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bingung nggak Anda bacanya? Nah, jadi maksud Pak Eras itu mengadakan seminar mengenai Logos berseri-seri, ini akan menguraikan, ya mungkin kata-kata saya nggak tepat gitu ya, seperti suatu, benang kusut. Orang bacanya bingung, kadang-kadang Allah, kadang-kadang Yesus Kristus juru selamat. Nah, inilah seminar Logos itu diadakan untuk memberikan sesuatu pemahaman yang komprehensif gitu. Jadi jangan main potong, terus main bully gitu. Kayak Anda lebih pintar aja. Kalau Anda lebih pintar pun harus dites dulu. Bener nggak lebih pintar? Apalagi Anda sekolah teologi aja enggak, tapi seakan-akan Anda ngakunya lebih pintar gitu ya. Sok ngajarin tuh ya. Aduh, keterlaluan banget gitu ya. Lanjut. Nah, Titus 3 ayat 4 juga menarik. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita. Bicaranya mengenai Allah juru selamat lagi. Tetapi Titus 3 ayat 6 berbicara mengenai Yesus Kristus juru selamat kita. Kita harus percaya Alkitab itu nggak mungkin salah. Kok ini konflik Pak? Iya makanya sabar, nonton terus itu ya yang namanya seminar mengenai Logos ya. Udahlah, ada lagi 2 Petrus 1 ayat 1 ya. 2 Petrus 1 ayat 11 ya, yang mengacu juru selamat kita Yesus Kristus ya. Mulai bingung kan? Oke deh. Nah,
di sini 2 Petrus 2 ayat 20 juga berbicara mengenai juru selamat yang mengacu ke Yesus Kristus, ya. Begitu juga 2 Petrus 3 ayat 2. Oke. Nah, di sini 2 Petrus 3 ayat 18 Yesus Kristus diacu sebagai juru selamat, ya. 1 Yohanes 4 ayat 14 juga mengacu kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, juru selamat dunia. Nah, Yudas 1 ayat 25. Allah, ya ini lebih menarik nih ya. Allah yang Esa, artinya Allah Bapa ya, Yahweh gitu ya. Juru selamat kita, tapi oleh Yesus Kristus. Nah, ini yang menarik nih. Nah, ini yang sebenarnya salah satu yang mau diungkapkan oleh pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ayatnya bilang kok, Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus, udahlah langsung saya ngomong ya, eksekutornya ya. Langsung nih saya kasih supaya jangan pusing-pusing, karena Anda mabok nanti ya. Nah, ini dia. Selama ini orang melihat Yohanes 1 ya, mengenai firman yang telah menjadi manusia, seakan-akan Yesus itu adalah firman, firman itu adalah Allah, dan dia jadi manusia. Nah, ini nanti ya, karena membahas ini kompleks ya. Tapi dari semua Injil hanya Yohanes 1 ini saja yang bicara firman menjadi manusia. Ya, Oke, tapi ini nanti ya. Oke, karena ini orang berbicara ini mengenai praeksistensi Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita maju lagi nih. Dari Yohanes, kemudian kita lihat Yohanes juga. Yohanes 4 di sini ya, ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus itu diutus. Nah, di sini sebenarnya bisa diperdebatkan lagi. Kalau konsep Tritunggal kan orang mengkonsepkan Allah Bapa, Allah Anak sama Allah Roh Kudus derajatnya sama gitu ya. Kalau kita lihat Yohanes 4 ayat 34, Anda boleh marah lah sama Yohanes. Dia bilang Yesus itu diutus Allah. Kalau orang diutus sama Allah, nggak mungkin sama tinggi dong. Pak Prabowo diutus sama Pak Jokowi ke Eropa. Nggak mungkin Pak Prabowo sama Pak Jokowi satu level. Enggak, Pak Jokowi presidennya gitu. Oke dah ya, ini cuman intermezzo ya. Jadi Tuhan Yesus pekerjaannya atau makanannya juga itu melakukan kehendak Dia. Yang mengutus Dia menyelesaikan pekerjaannya. Salah satu mengerjakan pekerjaan penyelamatan. Udah deh, sudah mulai tambah jelas ya. Kan mengerjakan pekerjaannya. Jadi Bapak Juru Selamat, Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapak itu sebagai Juru Selamat. Tapi Tuhan Yesus sendiri ya, pada awalnya itu cuma menerima mandat untuk menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa yang si Juru Selamat awalnya gitulah. Ini bahasa saya lah gitu ya. Yesus eksekutornya di dunia. Cepet aja. Nah, di sini Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, kalau Yesus begitu lahir terus langsung jadi Allah, kan banyak yang orang bilang tuh, wah, Yesus waktu di dunia tuh belum Allah. Enggak, Yesus 100% Allah, 100% manusia. Kan bingung Anda ya? Kalau Yesus 100% Allah, 100% manusia, kenapa Yohanes 5 ayat 30 bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Lah, kalau dia Allah bisa dong. Dia bilang tidak bisa. Nah, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia Allah Bapa yang mengutus aku, mengutus Tuhan Yesus. Masih kurang jelas. Jelas ya, Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Lah kalau Dia langsung udah di dunia 100% Allah juga bisa dong. Dia ngaku di sini, ini kan pakai huruf merah semua nih ya. Tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 36 langsung dah. Ya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya
pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Ya, seorang utusan pasti dibawa yang ngutus dong. Udahlah, jangan debat-debat lagi deh di situ ya. Nah, di sini nih. Kita mundur ya ke kejadian 3 di sini. Di sini berbicara mengenai Adam pertama ini ya, yang jatuh digoda ular melalui istrinya ya. Kenapa? Karena dia mau menjadi seperti Allah. Pak, kenapa sekarang mundur ke kejadian 3? Nanti, karena ini ada hubungannya ya. Dia mau jadi seperti Allah, ya, mau sama seperti Allah, akhirnya dia jatuh. Padahal Adam dan Yesus adalah dua makhluk yang diciptakan tanpa hubungan seksual. Adam itu dari tanah dan dihembuskan nafas langsung oleh Allah, jadilah dia Adam. Yesus dikandung melalui anak darah Maria tanpa hubungan seksual. Jadi dua-duanya kira-kira sama ini ya penciptanya. Tetapi Adam jatuh dalam dosa karena dia mau jadi seperti Allah. Oke? Nah, ini penting nih cerita ini. Nah, tetapi Yesus di Matius 4 ada ya, ini populer lah, pencobaan di padang gurun. Iblis itu nggak bodoh. Kalau Yesus itu Allah, iblis nggak mungkin mencobai Tuhan Yesus. Ya, kalau iblis sudah tahu Yesus itu Allah ketika dia ada di dunia ini 100% Allah, ngapain dia mencobai Yesus? Nah, berbicara seperti ini, kalau saya boleh mengambil diksi dari Bapak Pendeta Dr. Era Susabno, bukan bermaksud merendahkan Tuhan Yesus, justru bermaksud meninggikan. Oh, nanti dulu. Meninggikannya maksudnya bagaimana? Makanya jangan di-skip video saya. Saksikan sampai habis. Begitu juga kalau Anda nonton khotbah Pak Eratus sampai habis. Nah, di sini Yesus kan nggak jatuh. Nggak jatuh dicoba sama iblis. Ya, nggak jatuh. Nah, di sini. Di Filipi 2. Nah, di Filipi 2 ini menarik juga nih ya. Nah, di sini berbicara mengenai pengosongan diri Tuhan Yesus. Nah, di sini sering dipakai oleh orang-orang bilang begini, Yesus itu sebenarnya Allah, tapi dia mengosongkan diri jadi manusia. Ya, dia yang saya kasih kotak merah itu, ya, Filipi 2 ayat 6, ini menarik nih ya. Lebih menarik kalau dibahas kita lihat bahasa Yunaninya, cuman daripada Anda pusing mual gitu ya, saya pakai bahasa Indonesia aja di sini ya. Sini Filipi 2 ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, nanti ya kita ya. 7 dulu nih. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bisa lapar, bisa haus, bisa tergoda untuk melakukan dosa. Tetapi nanti kita lihat juga, tapi dia tidak melakukan dosa. Ya, inilah yang harus kita tiru. Ya, ketika dia jadi manusia, dia taat, bahkan taat sampai mati. Nah, inilah tujuannya untuk meningkatkan, bukan meningkatkan, memang bagus gitu yang namanya manusia yang namanya Yesus ini. Kita harus meniru apa yang sudah Yesus lakukan ketika di bumi, ya. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya, ya, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan oleh karena itu, supaya semua orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini yang saya mau bahas di Filipi 2 ayat 6. Sabar ya. Nah, di Filipi 2 ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, seakan-akan dia Allah loh, tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi, ya aku Allah, tapi aku nggak mau mempertahankan milikku ini. Dengan segala hormat kepada Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan ini kurang akurat. Ya, nah kita akan lihat beberapa versi Alkitab. Sebenarnya enaknya bahas bahasa Yunaninya, tapi nanti Anda pusing semuanya. Kita lihat nih ada beberapa versi King James ya misalnya. Di sini kalau kita langsung artikan dalam bahasa Indonesia, meskipun dalam rupa Allah, dia tidak mau robbery, merampas ya hak
supaya dia menjadi seperti Allah. Seperti apa? Seperti Adam. Dia mau jadi seperti Allah. Dia tidak. Dia tidak mau menjadi seperti Allah. Ya gue manusia aja gitu. Ya, yang versi ASV gitu ya, sama. Ya, counted not being on an equality with God a thing to be grasped. Dia tidak mau menjadi disamakan seperti Allah gitu ya. Bukan mempertahankan, seharusnya terjemahannya. AMP juga bilang sama, intinya dia tidak mau mengambil kesetaraan dengan Allah seperti yang dilakukan oleh Adam melalui godaan ular melalui istrinya. Itu kan dia mau seperti Allah. Yesus tidak. Gitu artinya. AMPC juga bilang seperti itu. Dia tidak mau mengambil kemuliaan Allah. Udah, gue manusia aja gitu. Dia nggak mau jadi setara seperti Allah. Nah, kalau ayat-ayat ini dengan berbagai versi Alkitab bilang begini, ya jelas dong bahwa Yesus tidak mau seperti si Adam gitu, yang mau setara sama Allah, yang mau menjadi seperti Allah. Dia tidak mau. Itu maksud Filipi 2 ayat 6. Oke? Nanti kita lanjutkan ya. Ini saya mesti cepat ini, kalau nggak ini nih ya. Nah, di sini yang menarik. Matius 27, ya, kita lihat ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Yesus itu Allah, ketika di dunia gitu ya. Ini ayat ini jadi lucu gitu ya. Allah ditinggalkan Allah. Padahal dia Allah gitu. Lah kalau dia Allah, dia bisa melakukan segala sesuatu dong. Ketika mau dipantek paku, pakunya mental. Dia Allah. Enggak. Mau ditusuk sama tombak, tombaknya mental. Enggak tuh, dia enggak begitu. Malah dia bilang, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah ini menunjukkan dia sebagai manusia merasa ditinggalkan oleh Allahnya. Malah di Taman Getsemani dia juga pernah berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu dari aku. Tapi hendaklah kehendakmu saja yang jadi. Sebenarnya dia mau untuk tidak disalib gitu kan. Nah kan lucu ya kalau Allah tapi takut disalib betul. Nah mengatakan ini sekali lagi bukan untuk mengecilkan yang namanya Tuhan Yesus kita gitu ya. Nah kita lihat lagi lah di bawah akhirnya di ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nah di sini dia taat. Taat sampai mati dia menyerahkan nyawanya. Ya. Inilah kita harus meniru Tuhan Yesus taat sampai mati. Nah, kalau kita lihat Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Artinya, ketika Tuhan Yesus sebagai manusia di bumi, dia harus mencapai kesempurnaannya. Kalau dia sudah Allah, nggak perlu dong mencapai kesempurnaannya. Di sini dibilang, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, dia harus belajar, ya, dia harus mengajar, mengabarkan Injil, tidak boleh berbuat dosa. Dan ya kalau dia 100% Allah, dia bukan figur yang harus kita contoh. Gak mungkin kita kudus seperti dia. Orang dia Allah 100%. Gak mungkin kita sama seperti dia. Padahal Kristen itu artinya to be like Christ. Bagaimana mungkin kita mencontoh orang yang memang sudah Allah dan kita harus kudus seperti Allah yang namanya Yesus ini ketika di bumi? Gak bisa coy. Justru karena dia manusia dan dia bisa untuk tidak berbuat dosa. Nah kita harus tiru dia. Orang Kristen to be like Christ. Menjadi serupa Kristus. Kalau Kristus sudah dibilang Allah, maka semua orang Kristen, ya udahlah, kita nggak mungkin kudus. Dia Allah kok, kita manusia, nggak mungkin kudus. Nggak mungkin. Kudusnya nanti kalau udah di surga. Di bumi kamu harus kudus. Nah, karena dia manusia seutuhnya dan dia bisa kudus, maka kita juga harus kudus seperti dia. Nanti kita lihat ayatnya ya. Jadi sesudah ia mencapai kesempurnaannya, baru ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat bagi kepadanya. Setelah mencapai kesempurnaannya. Apa itu? Taat sampai mati di kayu salib. Sempurna dia.
baru dia menjadi pokok keselamatannya. Selesai dia melakukan pekerjaan Bapa Sang Juru Selamat yang awalnya. Dia eksekutornya di dunia. Ya kalau dia nggak mati, dia nggak melakukan pekerjaan yang Bapa tugaskan kepada dia menjadi Juru Selamat. Udah gampang kan? Masih bingung? Ya udah, nanti nonton aja ya. Seminarnya Logos Pak Erastus, dan juga nanti saya akan review lah seperti begini. Jadi setelah ia mencapai kesempurnaannya, baru ia menjadi pokok keselamatannya, baru dia jadi juru selamat. Bagaimana dia jadi juru selamat kalau dia tidak menebus dosa semua manusia dengan nyawanya? Enggak lah. Dia jadi juru selamat apa? Menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib kan? Mencucurkan darahnya. Kalau dia belum mati, ya nggak jadi juru selamat. Dia mati melakukan pekerjaan yang Bapak tugaskan kepada dia. Gampang kan? Udahlah, jangan diputer-puter gitu ya. Oke, nah ini Anda boleh marah nih sama yang nulis Ibrani 4 ayat 14. Di situ ada judul perikop ya. Kalau asli sih Alkitabnya nggak ada judul perikop ya. Ini yang tulis LAI ya. Nah LAI juga tulisnya apa? Yesus sebagai imam besar. Nggak ditulis Yesus sebagai Allah. Yesus sebagai juru selamat. Nah, tapi oke lah, kita nggak ngomong itu. Kita lihat ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya, sebenarnya sebagai manusia ketika dia di bumi, dia bisa berbuat dosa, tetapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Itulah yang diminta kepada kita orang Kristen. Kalau Yesus bisa, Anda juga harus bisa. Tapi kalau dibilang Yesus ketika dunia itu 100% Allah, Anda akan pakai alasan, nggak mungkin lah Pak, kita tidak berbuat dosa, dia kan Allah. Tapi kalau dibilang Yesus itu adalah manusia, dan memang demikian, Alkitab bilang begitu. Jadi jangan ngotot lah ya. Jadi dibilang di sini sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kalau kita kan sering dicobai jatuh. Tapi dia tidak berbuat dosa. Terus taat. Nah kita harus bisa seperti itu. Oleh karena itu butuh perjuangan. Jadi kalau yang orang bilang Kristen itu begitu ngaku dibaptis masuk surga, wah itu Anda dibohongin itu ya. Anda harus buktikan dulu. Seperti Kristus. Kristen kan to be like Christ. Nah 1 Petrus 1 ayat 1 ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, dibilang anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Gak bisa Pak, kita kan ada darah dan daging. Pasti bisa nurutin hawa nafsu. Susah Pak, itu hawa nafsu itu enak Pak, gitu ya. Nah, tetapi ayat 15 bilang apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, Tuhan Yesus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau dia kudus, Anda juga harus kudus. Wah, gak bisa, Pak, kan dia Allah. Nah itulah yang menjadi mental block kebanyakan orang Kristen. Karena dia pikir Yesus ketika di dunia itu udah 100% Allah. Karena Allah pasti kudus lah, kita gak bisa, kita kudis. Enggak coy. Manusia 100%, cuman dia mau taat. Nah Anda manusia juga harus bisa menjadi manusia seperti Yesus, yang taat sampai mati dan kudus seperti Dia kudus. Susah Pak, betul, perlu perjuangan. Nah oleh karena itu, jadi saya bilang video ini udah 30 menit lebih nih ya, pasti juga tidak akan memuaskan. Nanti akan disambung lah. Untuk memuaskan Anda bisa masuk ke channel Truth ID ini ya, saya kasih lihat nih Truth ID ya. Nah, di situ ada video-video, kalau Anda yang belum nonton mengenai seminar Logos dari bagian 1, bagian 2, bagian 3, terakhir sudah bagian 7, dan berlangsung terus akan minimum 20 seri bahkan lebih. Anda nonton aja. Ini hanyalah sebagian dari seminar ini yang saya persingkat. Pastinya juga tidak akan memuaskan Anda. Apalagi Anda yang suka nyinyir, Anda yang suka so pinter, Anda yang suka ngebully orang gitu ya. Saya bingung gitu ya sama orang Kristen ya. Katanya kasihilah musuhmu. Lah ini yang mau mengajarkan yang benar malah dibully gitu ya. Sama lah kayak Kristen mula-mula gitu ya. Kalau dia nggak sesuai dengan keputusan konsili, maka dia dibilang bidat.
Dia harus dikucilkan, bahkan dipersekusi. Nah, ini berulang nih di dunia gitu. Ada orang yang mau menjelaskan hubungan Yahweh atau Allah Bapa dengan Yesus yang menjadi eksekutor pekerjaan menyelamatkan manusia. Jadi sebenarnya Bapak Pendeta Dr. R.S. Susabdono mau menerangkan hubungan ini, tapi orang udah banyak dibully, sesat lah apa gitu. Jangan-jangan yang ngomong yang sesat gitu, nggak ngerti apa-apa tapi bilang Pendeta Dr. R.S. sesat gitu. Saya mau tanya ya, apa keuntungan Pendeta Dr. R.S. Susabdono membukakan kebenaran ini? Makanya namanya ibadah suara kebenaran. Apa kira-kira menurut Anda? Mau cari nama dia? Oh, dia sudah punya nama. Mau terkenal? Dia sudah terkenal. Mau tambah kaya loh. Gerejanya itu nggak mata duitan kok. Yang nagih-nagih apa ya, persepuluhan. Enggak kok. Dia tidak mencari kekayaan dari membuka kebenaran ini. Oh, dia mau beda. Oh, dari dulu Pak Erastus juga beda orangnya sama yang lain-lain. Jadi apa kira-kira Anda? Oh, dia mau menyesatkan umatnya. Oh, itu Anda orang bodoh kalau Anda bilang Pak Erastus itu mau menyesatkan umatnya supaya masuk neraka. Itu pendapat yang paling bodoh sekali. Makanya Anda nih harus jadi bebek nih yang rendah hati nih. Yang terus mau belajar kebenaran. Jangan jadi bebek yang sombong nih kayak ini gitu. Ya. Ya, Anda harus rajin baca Alkitab. Seperti anak kecil ini nih, yang selalu baca Alkitab, mau belajar kebenaran. Oke deh, itu saja daripada kepanjangan gitu ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.